Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa minta pertolongan Tuhan untuk merenungkan firman-Nya. Tuhan, berkatilah kami dalam perenungan firman-Mu pada hari ini, biarlah kami mengerti dan menerapkannya dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan kita sudah sampai kepada Amsal pasal 28. Saya hanya akan membacakan ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15, Amsal 28. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Tema kita pada hari ini, hikmat dan keadilan sosial bagi masyarakat. Pemerintah yang baik menerapkan kepemimpinan dengan bijaksana dalam masyarakat. Pemimpin yang menerapkan hukum secara jujur akan menjalankan peran pemerintah dengan bijaksana dalam kehidupan sosial. Amsal 28 adalah bagian dari koleksi para pegawai Raja Hizkia yang memperlihatkan beberapa kategori tematis seputar kehidupan sosial. Yang pertama, kontras antara karakter orang fasik dan orang benar, serta akibat yang menyertainya, ayat 1-6. Yang kedua, kontras antara pemimpin yang adil dan koruptor, ayat 7-12. Yang ketiga, dampak dosa dalam mengumpulkan kekayaan sebagai jebakan yang membawa kebinasaan, ayat 13-18. Bagian keempat, peringatan terhadap para pemimpin agar bertindak adil dan menjauhi keserakahan, ayat 19-28. Pemimpin yang menjalankan pemerintahan dengan bijaksana adalah pemimpin yang takut akan Tuhan dan bekerja keras menghadirkan keadilan sosial dalam masyarakat. Kenyataannya, bukan hanya oknum-oknum pemerintah yang berani melanggar hukum demi mengumpulkan kekayaan, tetapi juga anggota masyarakat. Namun, sebagian orang memilih hidup saleh dan menjaga integritas, sekalipun idealisme ini membuat mereka hidup miskin. Ayat 6 dan 18. Seperti apakah jalan yang berliku-liku itu? Pertama, orang yang mencari keuntungan dengan membungakan uang secara berlebihan. Ayat 8 dan 16. Misalnya rentenir atau tengkulak. Kedua, orang yang membujuk bahkan menjebak orang lemah untuk melakukan kejahatan agar mendapat keuntungan. Ayat 10. Seperti kasus perdagangan manusia, terutama perdagangan wanita dan anak-anak. Apa yang mendorong mereka memilih jalan berkelok-kelok untuk mengumpulkan kekayaan? Dalam menyikapi harta kekayaan, mereka kurang pengertian. Ayat 16. Ingin cepat, tergesa-gesa, dan mencari cara gampang, ayat 20. Loba atau serakah, ayat 25. Merasa diri benar, ayat 26. Dan egois, ayat 27. Pemimpin yang jujur memilih untuk bertekad tetap hidup dalam takut akan Tuhan dan tidak mau melakukan kecurangan dalam mengumpulkan harta kekayaan. Para pengikut Kristus harus bertekad untuk selalu hidup dalam kebenaran dan menjaga hati untuk tetap jujur, sebagai wujud ekspresi rasa hormat dan takut akan Tuhan. Bila kita hidup dalam takut akan Tuhan, kita akan menerima berkat berupa rasa aman dari Tuhan. Renungkanlah, pertimbangkan apa yang membuat seseorang berkompromi melakukan perbuatan dosa saat mengumpulkan kekayaan. Dari bacaan Alkitab hari ini, pilihlah perkataan bijaksana yang bisa menginspirasi Anda dalam mengelola berkat materi yang Anda miliki saat ini. Adakah kebaikan yang Anda dapat lakukan terhadap orang di sekitar Anda sebagai respons terhadap bacaan Alkitab hari ini? Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Tuhan, terima kasih untuk kecukupan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Ajarlah kami bijaksana di dalam mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan, dan biarlah kami menjadi orang-orang yang bermurah hati kepada orang lain, melihat di sekitar kami, dan memberi kepada orang yang membutuhkan. Terpujilah Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.